Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu Keajaiban dan Berkah Besar Untukmu. Oke Capri, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capri, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Nine of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Nine of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Two of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Two of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Justice. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Moon. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Keajaiban dan berkah besar untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Baik. Di sini kita punya The Moon. Nah, di sini tergambar bahwa memang apa yang kamu rindukan, apa yang kamu impikan, apa mimpimu, apa harapanmu, ya, apa cita-citamu, sepertinya semuanya mulai terwujud satu persatu, karena kamu mulai bisa mengikuti intuisimu, membuka pola pikirmu, dan menjadi seseorang yang sedikit ambisius untuk menggapai setiap mimpi dan harapan yang kamu inginkan. Tetapi ambisius di sini masih pada koridor yang benar. Ya, ambisius bukan dalam rangka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan, bukan. Tetapi ambisi di sini tergambar seperti hanya lebih ingin berkomitmen dan menjalankan sesuatunya sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan lebih baik dari apa yang kita mampu, sehingga ya semua yang kamu impikan dan kamu harapkan mulai terwujud satu demi satu. Ya, seperti pekerjaan, bisnis dan usaha itu menjadi lebih maju dan berkembang. Seperti hubungan, kerjasama, hubungan sosial, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, itu menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman dan saling menghargai. Karena apa? Karena di sini ada ambisi di dalam dirimu untuk benar-benar menata apa yang kurang baik dari dalam dirimu dan meningkatkan kualitas dari karya-karyamu. Dengan cara terus mendorong dirimu agar melakukan lebih baik lagi, ya, men-challenge, mempush, menantang, ya, dirimu untuk bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuanmu, di luar batas maksimalmu. Karena apa? Karena kamu tahu nih, ya, jika kamu lakukan hanya seperti apa yang setiap hari kamu lakukannya bisa dikatakan biasa-biasa saja, maka hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Nah, kalau kita lakukan hal yang lebih lagi, ya, lebih giat lagi, lebih kuat lagi, maka hasil yang akan kita dapatkan itu adalah hasil yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, makanya di sini tergambar mimpi, ya, impian, harapan, apa yang kamu inginkan mulai terwujud satu demi satu karena kamu mulai bisa, ya, mengikuti kata hatimu, ya, mendorong semangatmu, ya, menumbuhkan komitmen yang baik, bahkan sampai ambisius, ya,
Ambisius tetapi dalam hal-hal yang baik, dalam koridor yang tepat, ya, untuk menargetkan, untuk mencapai semua mimpi yang kamu inginkan. Nah, dengan begitu, ya, ada keajaiban dan keberkahan yang terwujud di dalam kehidupanmu, di mana kehidupanmu menjadi lebih nyaman, ya, lebih bahagia bersama orang-orang tercinta, hubungan kamu dengan lingkungan sosial, dengan lingkungan pertemanan, dengan lingkungan pekerjaanmu itu menjadi semakin harmonis, menjadi semakin nyaman, dan menjadi semakin saling menghargai. Dan inilah berkah. Dengan nyamannya kamu, dengan bahagianya kamu setiap hari, maka kamu akan bisa melakukan hal yang lebih baik lagi setiap harinya. Karena pikiran, jiwa, dan perasaanmu sudah semakin tenang dan nyaman. Nah, itulah berkah yang kamu dapatkan. Jadi, apapun semuanya akan bisa kita wujudkan jika kita berani bermimpi dan berani melakukan hal yang terbaik. Ya, jadi keajaiban pasti akan datang ke dalam kehidupan kita jika kita mau menjemput keajaiban tersebut untuk hadir ke dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang terbaik, lakukanlah setiap harinya, dan dengan cara menata diri menjadi lebih baik tentunya. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita impikan, dan semuanya akan bisa terwujud dengan berjalannya waktu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, inilah yang terjadi ya jika kamu pada saat itu sangat takut, ya, takut, gelisah, ragu-ragu untuk melakukan kegiatan-kegiatanmu, untuk mempersiapkan seluruh apa yang kamu lakukan setiap harinya. Ya, jadi kamu berada di dalam kemunduran, berada di dalam tidak tercapainya target yang kamu inginkan. Karena apa? Karena setiap harinya ada ketakutan, ada kegelisahan, ada keraguan-raguan di dalam bertindak, di dalam melakukan hal-hal kegiatanmu. Ya, sehingga rezeki, sehingga berkah juga akan ragu-ragu datang ke dalam kehidupan kita. Nah, jadi inilah mungkin yang mulai bisa kamu balikkan keadaannya, ya, di mana kamu dulu takut, ya, takut akan gagal, takut mencoba, takut dicemooh begitu ya. Takut diceritain di belakang begitu ya, karena mungkin hal-hal yang kamu dapati mungkin kurang maksimal. Dan ada keraguan-raguan di dalam mempush, di dalam mendorong diri kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Nah, itulah pemikiran yang bisa dikatakan negatif. Dan akhirnya berdampak pada kemajuan dan perkembangan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang kamu balikan keadaannya, kamu ganti keraguan-raguan itu dengan langkah pasti, dengan keyakinan, ketakutan kamu ganti dengan keberanian, ya. Dan pikiran negatifmu kamu buang jauh-jauh, ya, kamu ganti dengan pemikiran yang luas, terbuka, serta positif. Dan dengan begitu kamu mulai menemukan secercah sinar, secercah keajaiban dan berkah besar, ya, yang akan hadir ke dalam kehidupanmu. Dan seketika berkah itu datang, maka akan banyak hal baik yang bisa kamu lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, ini adalah kebahagiaan, ya. Kebahagiaan sepertinya akan segera tercipta di dalam keluargamu, ya, di dalam hubungan asmaramu, ya. Antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi, maupun kebahagiaan antara kamu dan lingkungan-lingkungan di mana tempat kamu berkegiatan. Bahagia maksudnya nyaman, ya, saling menghargai dan saling bisa membantu. Nah, makanya di sini tergambar happy families, ya. Apa yang diinginkan, apa yang didoakan itu terwujud, ya. Dan ada hal-hal baru, hal-hal hebat, ya, yang bikin kamu terus bersemangat, terus optimis untuk menjalankan hari-hari dengan terbaik, dengan yang terbaik lagi.
dengan apa yang terbaik yang kamu mampu untuk bisa kamu curahkan pada kegiatan-kegiatanmu. Makanya di sini tergambar ada kebahagiaan yang akan berkesinambungan, yang akan bisa kamu pertahankan setiap harinya. Karena apa? Karena mungkin situasi dan keadaannya sudah menjadi jauh lebih baik. Ya, karena kamu menjadi jauh lebih berani, lebih bisa menantang dirimu untuk melakukan hal yang terbaik lagi, serta lebih bisa menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, sehingga di saat kita bisa menjadi bagian dari kesusahan orang lain, dari kesulitan orang lain. Nah, pada suatu ketika, di saat seseorang itu sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki kekuatan, maka dia juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Nah, jadi ada hukum timbal balik. Nah, jadi inilah mungkin yang salah satu membuat keadaan di dalam kehidupanmu itu menjadi lebih baik setiap harinya. Dan sepertinya keajaiban dan berkah besar ini benar-benar datang ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga, maaf. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, jadi akan ada kejutan-kejutan. Ya, kejutan-kejutan besar, surprise ya di dalam kehidupanmu, seperti ya mungkin pekerjaan baru, ya, bisnis dan usaha yang lebih baik, yang baru yang ditawarkan kepada kamu, ataupun hubungan kerjasama, kontrak kerja, ya, kolaborasi itu menjadi semakin solid, menjadi semakin kompak, ya, dan kontrak kerja berdatangan kepada kamu, dan dengan begitu finansialmu, rezekimu akan mengalir deras kembali, dan di saat itulah kamu akan bisa membahagiakan siapapun yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Nah, inilah mungkin kejutan-kejutan yang akan terjadi, ya, berkah keajaiban yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini adalah kesuksesan, ya, kesuksesan, keberhasilan yang akan kamu raih. Kenapa? Karena kamu mau belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan, ya, belajar dari keadaanmu yang lalu. Jadi setiap apa yang telah pernah kamu lewati, kamu jadikan pelajaran berharga, kamu jadikan sebagai pengalaman yang bermanfaat. Sehingga di saat kamu melangkah kemudian hari, kamu sudah memiliki pengalaman yang baik, sudah memiliki ilmu, ya, dan solusi serta cara-cara terbaik agar situasinya tidak kembali sama. Nah, agar situasinya agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, makanya di sini tergambar ada kesuksesan yang akan kamu raih. Nah, inilah salah satu keajaiban, ya, salah satu berkah besar ke dalam yang datang ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini sepertinya untuk yang jomblo, atau untuk yang belum memiliki pasangan, atau yang pasangannya sudah hengkang, sudah pergi beberapa waktu lalu dikarenakan orang lain. Nah, jadi intinya untuk kamu yang lagi sendiri, ya. Sepertinya kamu akan kedatangan cinta yang saling bersambut, cinta baru, ya, rasa saling memahami antara kamu dan seseorang yang baru-baru ini memang sedang menjalin komunikasi yang intens dengan dirimu. Nah, bisa dikatakan dia adalah seseorang yang berasal dari lingkungan kegiatan yang sama dengan dirimu. Ya, kalau tidak berada di lingkungan yang sama, maka kalian tidak akan bisa berkomunikasi dengan intens. Ya, sementara kamu dan dia memiliki masing-masing pekerjaan, memiliki kegiatan-kegiatan. Nah, maka kita simpulkan dia adalah seseorang dari lingkungan yang sama dengan di mana tempat kamu berkegiatan. Nah, jadi saking intensnya komunikasi ini, sepertinya ada rasa harga menghargai yang sangat bermutu, yang sangat berkualitas, yang bisa kalian sama-sama curahkan untuk satu sama lainnya. Nah, jadi masing-masingnya saling memberi tempat terbaik, yang meletakkan seseorang di tempat terbaik di sisinya.
Nah, jadi masing-masing saling merasa dihargai, merasa nyaman, merasa dibutuhkan, dan merasa diperhatikan. Nah, dari situlah tumbuh benih-benih perasaan, benih-benih cinta antara kamu dan seseorang ini. Ya, siapakah seseorang ini? Tergambar di sini dia lebih dewasa. Dia lebih tua dan memiliki perawakan tubuh yang proporsional. Ya, tinggi badan bisa dikatakan semampai ataupun lebih tinggi daripada kamu. Oke? Nah, dan di sini bisa orang lama ataupun orang yang baru kamu kenal. Yang jelas dia di dalam satu lingkungan yang sama tempat kamu berkegiatan. Oke? Kita lanjut. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya justice. Nah, inilah salah satu sikap ya yang membuat kehidupanmu semakin berkah, semakin banyak keajaiban datang ke dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kamu orang yang adil. Ya, adil untuk dirimu dan adil untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Jadi semua kamu perlakukan sama, ya. Hidupmu kamu perlakukan dengan adil, ya. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, dan ada waktu untuk bercengkrama dengan orang-orang terkasih, serta ada waktu untuk menjaga kesehatan. Nah, inilah keadilan inilah ya yang akhirnya membuat kehidupanmu itu semakin dipenuhi dengan berkah-berkah dalam bentuk hal apapun. Nah, sehingga kamu mulai benar-benar bisa menjadi yang terbaik ya untuk setiap kegiatanmu dan menjadi berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Dan dengan begitu, ya, keajaiban selalu muncul datang ke dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Capricorn, sahabatku, dan semoga temanku Capricorn benar-benar akan bisa meraih dan membawa keajaiban serta mengundang berkah yang begitu besar ke dalam kehidupan kita dengan cara menjadilah yang terbaik, dengan cara memberikan yang terbaik pada kegiatan-kegiatan kita, dan dengan cara bisa menjadi berguna dan bermanfaat untuk siapapun. Dan dengan begitu berkah dan keajaiban tidak akan ragu-ragu datang ke dalam kehidupan kita. Dan seketika itu datang, maka kebahagiaan dan kenyamanan akan terwujud kembali ke dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.